Sementara itu di seberang sana, armada laut dinasti Ming juga sudah mendeteksi adanya gerakan beberapa kapal asing yang masih terlihat samar. Dari sebuah kapal Jung yang terbesar, seorang perwira bersama kawannya sedang memantau keadaan. Telah mendengar laporan petugas yang berjaga di atas tiang layar. Apa yang kamu lihat, Tang En Bun? Kelihatannya ada 3 titik kapal mendekat, tapi belum jelas mereka itu siapa. Jawab Tang En Bun, masih melihat ke tengah laut lewat teropongnya. Aneh, di waktu hampir tengah malam seperti ini ada konvoi kapal yang mencurigakan, celetuk Kim Sun. Aku juga curiga itu bukan perahu nelayan, tapi kapal besar. Kita harus laporkan ke Tuan Yun Li, sahut Tang En Bun. Baiklah, aku sendiri yang akan melapor. Kamu tetap di sini, persiapkan segala sesuatunya. Kim Sun dikawal oleh 2 orang prajurit bergegas menuju kamar di bawah geladak, tempat bangsawan Yun Li sedang tidur bersama sang istri yang ikut dalam pelayaran kali ini. Tang En Bun juga telah memerintahkan anak buahnya untuk menyampaikan pesan komando secara berantai ke kedua kapal Jung lainnya yang berbaris horizontal di belakang kapal komando. Sebagai seorang kapten kapal perang yang berpengalaman, ia tidak mau kecolongan. Perintahnya tegas dan jelas, semua pasukan siap siaga dan tetap waspada. Tidak boleh ada yang tidur. Dalam waktu singkat, seluruh pasukan telah berada pada posisi masing-masing dengan persenjataan lengkap, termasuk senjata meriam di semua kapal Jung. Sementara itu, Kim Sun sudah menghadap atasannya, Yun Li, keluar dari kamar masih dalam keadaan mengantuk berat. Hampir saja marah karena tidurnya diganggu. Tapi setelah mendengar laporan tentang pergerakan konvoi kapal yang mencurigakan, matanya langsung terbuka lebar. Sebagai panglima armada kecil yang bertanggung jawab atas misi rahasia yang diemban, Yun Li kemudian memberi pengarahan singkat. Tetap hati-hati dan waspada. Misi kita kali ini adalah menyampaikan surat pengangkatan dan cap stempel kerajaan kepada Raja Swarnabhumi secara rahasia. Tidak boleh ada pihak lain yang mengetahui soal ini. Bangsawan Yun Li mengingatkan. Apa yang kita lakukan, Tuan? Tanya Kim Sun. Kirim segera burung pos ke Swarnabhumi untuk menjemput kita sekarang. Perintahkan kepada Tang En Bun untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan, sesuaikan dengan situasinya, perintah Yun Li. Baik, Tuan. Kami akan kembali ke atas lagi. Pergilah dulu, nanti aku akan menyusul ke atas, kata bangsawan Yun Li sambil mengibaskan tangannya. Di atas geladak, Kim Sun segera memerintahkan petugas Sandi Yuda melepas burung pos yang membawa pesan khusus. Burung pos itu terbang melayang di antara tiang layar segelap malam menuju ke arah selatan, di mana posisi kerajaan Swarnabhumi sudah tidak terlalu jauh lagi. Bulan di langit tampak pucat mengambang ketika awan berarak menghalangi cahayanya, dan di perbatasan antara Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, gelombang laut menggeliat liar setinggi 5 meter karena masih musim ombak besar. Ketika jarak kedua armada kecil itu makin dekat, ketegangan makin mencekam. Tinggal menunggu detik-detik yang menentukan. Siapkan pasukan, siapkan senjata, instruksi Empu Nagatala. Perintah Panglima Armada Laut Majapahit itu menyebar kedua kapal pengawal di kanan kirinya, serta menyambung ke seluruh perahu layar lainnya melalui kode sandi dengan mempermainkan dan menggerak-gerakkan lampu minyak jarak yang dipegang petugas yang berdiri di ujung depan kapal komando. Gerak kode menutup dan membuka nyala lampu dalam hitungan tertentu sebagai isyarat perintah sandi. Ketika pasukan armada Jaladri, nama armada laut Majapahit, sudah siaga penuh dan meriam-meriam di lambung serta di depan kapal juga sudah siap, mendadak Rangga Mahesa Lego melihat ada perubahan di tengah laut. 3 kapal Jung Cina tiba-tiba melakukan manuver. Kapal yang semula berlayar berbaris beriringan tiba-tiba bergerak melebar menggelar formasi perang laut.